Sekarang posisi hadapnya berhadapan-hadapan. Jadi yang arahkan bukan berhadapan di bangkunya, tapi satu yang kiri samping kiri saya menghadap ke arah timur, yang samping kanan saya menghadap ke arah barat. Coba, bisa? Oke. Atau bisa keluar dari ruang bangkunya yang agar kalian lebih nyaman, ya kan? Lebih nyaman maksudnya adalah lebih nyaman untuk bergerak. Permainan ice breakingnya itu kita gunakan 2 menit saja. Kalau 2 menit selesai ya sudah. Permainannya adalah berhitung, bernafas, dan tepuk tangan. Paham? Saya ulangi. Berhitung, bernafas, dan bertepuk tangan. Paham? Ingat itu. Apa? Satu, berhitung, bernafas, dan manusia bernafas dengan apa? Hidung. Oke, saya kira dengan lincah. Awas, salah. Ya kan? Kalau bertepuk tangan menggunakan apa? Tangan. Bisa dicoba? 1 kali saja. Ulangi. Tepuk tangan. Saya berhitung. 2, keras. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti yang hadir berapa orang? 11. 1 kali lagi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan. Lakukan 1 kali lagi. Dimulai dari berhitung, ya kan? Berhitung. Gantian ya. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bersama ya. Lalu bernafas. Bernafasnya bersama-sama. Terakhir bertepuk tangan. Oke, 1 kali lagi. Saya mulai dari arah kanan. Berhitung bersama-sama. Tandanya fokus, fokus, fokus. Kita harus fokus hari ini. Oke? Berhitungnya bersama-sama dari angka 1 sampai 10 bergantian. Kanan dimulai kanan dan kiri. Setelah itu adalah bernafas. Gantian juga. Lalu bertepuk tangan. 1 kali lagi. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 kali lagi berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bernafas. Bernafas itu gini. Tarik hidungnya, bukan mulutnya yang ditarik. Bernafas. Coba tunjukkan hati kalau bernafas bagaimana. Tuh, bernafas. Oke. Coba kamu, bernafas. Oke. Jangan bernafas dengan mulut, tapi bernafas dengan hidung. Oke, berhitung 1 sampai 10, bernafas, lalu tepuk tangan kita akhiri, lalu fokus pada pembelajaran. Oke, saya hitung. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bernafas. Bertepuk tangan. Saya kira itu kita lanjutkan pada pembahasan hari ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan barusan itu merupakan bagian dari kegiatan kita hari ini yang akan belajar berfokus pada pembelajaran. Nah, tadi kita melakukan satu adalah berhitung, 2 bernafas,
waktunya. Silakan nanti kembali. Nah, ketika berbicara tentang fakta, maka otomatis fakta itu diikuti oleh sebuah opini. Berarti masih ingat betul berarti di SMP atau di MTS pernah belajar tentang fakta dan opini? Ya. Pernah belajar tentang fakta dan opini? Ya. Fakta adalah hal yang nyata, datanya akurat dan lain-lain. Terus opini itu sama artinya dengan pendapat seseorang atau kelompok bisa. Berarti kalian masih ingat. Nah, fakta dan opini itu kalian pernah pelajari, pernah kalian temukan atau di MTS itu pelajaran kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 atau kelas 8? Berarti pernah belajar itu. Siapa namanya? Fatimah Zahra. Ini biasa dipanggil Matus. Jadi kalau orang Madura itu gampang, namanya Fatimah Zahra, dipanggil Fatim masih banyak, dipanggil Zahra juga banyak. Yang tidak banyak adalah bukan jadi soal. Oke, Matus, terima kasih karena Matus telah memberikan gambaran bahwa pembelajaran hari ini mengenai fakta dan opini itu dipelajari di kelas 8 atau tadi malam atau kemarin informasi mengenai kebakaran di Islamic Center Jakarta Utara, tepatnya di Koja. Nah, itu salah satu apa Islamic Center itu? Pusat kajian Islam atau masjid. Nah, ya kan? Itu kebakar. Itu fakta, ya kan? Nah, fakta yang terbarunya di situ. Nah, sekarang saya tanya pada Matus karena Matus tadi sudah menjawab. Fakta dan opini itu dipelajari di kelas 8. Itu berkaitan dengan materi apa? Teks eksposisi. Teks apa? Teks eksposisi. Bagus. Nah, hari ini sama dengan itu Matus. Jadi kelas 8 ada teks eksposisi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari nanti di inti kita pada hari ini adalah teks eksposisi. Jadi yang lain bisa sejalan dengan apa yang digagas oleh Matus tadi, idenya bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks eksposisi. Nah, karena kalian sudah memahami tentang fakta dan opini melalui game tadi, melalui pengetahuan yang didapat. Nah, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan diamati slide-nya. Ada satu slide yang menyatakan ini adalah tujuan pembelajaran kita ini untuk belajar tentang teks eksposisi. Hari ini kita belajar santai saja, jangan terlalu apa namanya ya santai, intinya santai. Kenapa harus santai? Ya, memang belajar seperti itu. Oke. Ya. Jadi hari ini adalah kalian mempelajari teks eksposisi dengan cara berpikir kritis, barusan yang disampaikan oleh Matus, bertanggung jawab, barusan kita sudah tanggung jawab sebagai siswa, bersemangat belajar, ya kan? Tentang bagaimana teks eksposisi itu. Yang satu, yang kedua, nanti tujuan kita adalah mencari informasi tentang apa yang harus kita lakukan pada teks eksposisi itu. Bukan hanya fakta, bukan hanya opininya saja, bukan hanya strukturnya saja, melainkan nanti kalian akan mencari tahu, oh ini isinya. Jadi intinya di sini teks eksposisi itu. Kalau fakta dan opini itu bergabung jadi satu, mungkin itu bisa jadi teks yang lain, tapi teks eksposisi itu adalah nanti kita jelaskan. Menurut Matus, teks eksposisi itu teks yang apa? Silakan, karena Matus tadi menjawab teks yang apa. Nanti yang lain bisa menyambung. Apa sih pengertian
diwujudkan melalui kalian, ya kan, mempresentasikan atau memberikan gagasan terhadap pembelajaran kita. Oke? Nah, tujuannya sudah selesai. Sekarang saya beritahu, saya informasikan, saya sampaikan bahwasannya nanti di kegiatan inti pembelajaran selain tujuan tadi akan ada satu pembentukan kelompok, kan? Pembentukan kelompok ini tujuannya bukan untuk hari ini saja, tapi untuk pertemuan selanjutnya yang akan masih membahas teks eksposisi secara lebih spesifik. Akan ada pembagian kelompok. Sebelum pembagian kelompok, saya tayangkan sebuah video yang berkaitan dengan pengetahuan hari ini. Ya. Yang ketiga, penilaian hari ini itu ada di kegiatan setelah pembagian kelompok, dan di akhir kegiatan ini akan ada kuis. Jadi ada kuis nanti, kalian menjawab soal. Nanti soal itu ada 10. Dan ketika kamu menjawab soal benar akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Nah, bentar. Oke. Ini hadiahnya. Ini ada bingkisan uang di dalamnya. Loh, kalau tidak percaya nanti bisa kamu cek. Jadi, bisa kalian cek nanti. Jadi Husnul Atiyah, misalnya Laila, misalnya Jannah. Nah, sekarang mulai dipikirkan, kira-kira botol ini untuk apa? Amplop ini untuk apa? Ini amplop tidak ada misterinya, karena tidak ada hal yang menakutkan, kan? Nah, ini cara hari ini kita membagi kelompok. Jadi ada 4 amplop. Otomatis kelompok kita akan dibagi berapa kelompok? 4. Nah, oke. Jadi otomatis kelompok kita akan dibagi 4 kelompok. Sekarang ada berapa warna? 4. Warna apa? Hitam, merah, kuning, putih. Berarti kalian tidak buta warna, ya kan? Sekarang ini nama apa namanya? Botol. Ini botol bekas atau botol masih single? Kenapa ini botol bekas? Karena tidak ada isinya. Ini saya buka, ya kan? Karena tidak ada isinya. Nah, nanti pembagian kelompoknya biar adil. Di sini ada 4 amplop berwarna dan ada botol. Ini arisan kita, ya. Belajar kita hari ini arisan, Bang. Ini botol mau pilih nanti. Nah, kenapa begitu? Biar menarik saja lah. Di dalam ini amplop ini ada hadiah, ya. Ada hadiahnya, tapi jangan dibuka. Dibuka pertemuan selanjutnya baru ada hadiahnya. Kalau pertemuan hari ini tidak ada. Ini di sini amplop isinya ada ribuan bintang. Jadi di dalamnya ada bintang. Jumlah bintangnya adalah 10. Nah, ya kan? Nanti yang akan kamu isi soalnya itu sejumlah 10 soal. Satu soal dapat 1 poin bintang. Caranya bagaimana nanti? Kamu jawab benar berapa kelompokmu? Misalnya menjawab soal 5, ya poin
pikirkan atau saya tunjuk satu persatu. Setelah kamu nanti menunjuk, kamu pilih ya ininya. Paham? Silakan. Saya mulai dari ini. Saya presentasi satu-satu untuk menunjuk kelompok. Oke. Nelly Agustin bisa berdiri. Mau pilih warna apa? Warna hitam. Silakan ambil warna hitam.
Amalia Soleha, Lailatul Sufla dan Sofati. Itu kelompok. Warna kalian warna apa? Nah, ini ditunggu nanti. Oke, selanjutnya kelompok yang ketiga. Yang punya angka 3. Oke, 1 ini Lailatul Soleha, Oriani, Kamilia Wikam, dan Nur Aida. Warna kalian warna apa? Warna putih, karena kalian memilih warna putih. Terakhir kelompok 4. Otomatis kelompok 4 warnanya warna apa? Mana kelompok 4? 1 Lailatul Fitria, Lestari, Nur Jannah, dan Masla. Itu kelompok 4. Nah, sekarang silakan saya tunjuk saja. Jadi kelompok 1 posisinya ada di sini, kelompok 2 di sini bangkunya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Sekarang jangan berebut, kan sudah ditunjuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang silakan tempati sesuai dengan kelompokmu, jangan berebut. Dimulai dari kelompok 1. Ada yang harus pindah? Silakan berdiri. Yang pindah, yang tidak pindah. Kelompok 1 mana? Silakan menuju ke sini. Oh, kelompok 1. Kemudian setelah duduk di kelompokmu, duduklah berhadapan-hadapan dengan memindah kursinya dari depan ke belakang. Yang belum mendapatkan tempat duduk, berdiri dulu. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 isinya siapa? Silakan Pak menuju kelompok tempat kelompok 2. Silakan. Nah, Pak Lestari belum dapat, boleh geser dulu. Oke, sekarang duduknya berhadapan. Duduknya berhadapan dengan memindahkan kursinya. Oke. Terus. Sekarang nomor 3. Nomor 3 yang harus merapat dan yang harus pindah, silakan. Mana nomor 3? Nomor 3. Oke. 3. Duduknya berhadapan. Oke. Sudah? Kenapa? Geser saja ya. Oke. Terakhir kelompok. Nah, sudah ketemu kan? Tinggal kursinya arahnya diputar-putar dulu dengan kelompok masing-masing. Ingat, tadi arisannya itu nomornya jangan dibuang karena pertemuan selanjutnya ada hadiah menarik. Ya, namanya juga arisan, pasti ada hadiahnya. Sekarang sudah selesai. Nah, saya bagikan hari ini ya. Saya bagikan ini kertasmu, ketua kelompok kalian untuk diutus untuk mengambil satu meja. Nah, jadi ada papan kelompok kecil untuk kelompok masing-masing dan ini diambil. Ya, saya bagikan. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 mejanya dilihat temanmu. Teman-teman yang lain
silakan diambil di dalam amplop itu yang wujudnya ketika dipegang berbentuk amplop juga. Ingat ya, yang dipegang berbentuk diangkat amplop yang warna merah, terus diangkat ada amplop warna apa? Warna hijau. Oke, lanjut. Kelompok 4, silahkan dibuka amplopnya dan ambil amplop isi yang ada amplop kecil di sana. Ada warna apa? Ada amplop warna kuning. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan dibuka, diambil yang bentuknya amplop. Warna apa? Warna coklat. Nah, itu hadiahnya ya. Jangan dibuka dulu. Terakhir untuk kelompok 1, silakan dibuka. Diangkat tadi. Diangkat ada warna amplop apa? Warna biru. Warna biru. Nah, oke kan? Yang amplop besar dengan amplop kecil yang warnanya sama kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok warna amplop besarnya apa? Kuning. Warna yang kecil amplopnya? Yang tidak sama kelompok berapa? 2, 3 dan kelompok 1. Kenapa harus tidak sama? Ya begitulah kadang pendapat itu, ya kan? Kadang pendapat itu tidak harus sama, tapi menurut sudut pandang orang itu. Paham? Adakah pendapat yang satu dengan yang lain itu sama? Ada yang sama, kadang juga beda. Nah, itu tujuannya. Sekarang ini misalnya. Ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? Sama tidak ketiga kertas ini? Jadi kalau fakta wajib hukumnya harus memang akurat, memang faktual dan sesuai dengan data. Nah, sekarang karena amplop kalian itu bukan warna putih ya, di dalamnya, maka isinya bukan uang. Nah, untuk minggu selanjutnya baru isinya uang. Nah, sekarang dibacakan ada kata-kata apa di dalam amplop itu. Siapa yang mau baca dulu? Yang suaranya nyaring, yang keras, yang lantang, intonasinya yang bagus. Kelompok berapa? Berdiri, Pak, dan sebutkan ada kata apa. Berdiri. Ada kata apa? Bentar. Sambil lalu saya mendengarkan, saya tulis di papan tulis. Atau ada kelompok lain yang mau bantu saya untuk menuliskan, yang ikhlas beramal untuk menulis hari ini. Nah, silakan mulai. Tulis di atasnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita bermain hari ini, tapi kita belajar saja. Ya, tulislah kelompok 1. Disingkat boleh, tidak masalah. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan tulis soalnya isi amplopnya itu apa? Berapa ratus juta? Berapa ratus juta ya? Oke. Isi dari amplop kecilnya apa? Kelompok 1, kelompok 2,
Lanjut dong, Soleha. Sekarang kelompokmu tanyakan. Kelompokmu ini hadiahnya apa? Sekarang. Analisis dan proses. Berdiri boleh? Aida. Analisis dan proses. Tunjukkan amplopnya. Oke, analisis dan proses. Oke, sudah? Sudah ya? Sekarang Soleha tandai ada tidak dari kata-kata dari amplop, isi amplop itu yang sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mbak, ada yang merasa kelompoknya sama? Ada. Kelompok berapa? 2 dan 3. Kelompok 2 dan 3. Kata ada kata yang sama? Ya. Kata yang sama adalah? Proses. Nah, kenapa harus sama? Nah, itu tujuannya. Nanti kalian bisa tidak berbagi. Oh, mana ini untuk kelompok saya, yang mana untuk kelompok satunya. Itu tujuannya. Boleh tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, kenapa saya tulis itu? Nah, pembelajaran hari ini berkaitan dengan kata-kata yang di depan. Nah, masih ingatkah kalian di kelas 7 atau pernah membaca atau pernah saya penasaran ini informasi tentang apa? Nah, di depan itu ada 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata sampai berapa kata yang terpisah-pisah. Nah, dari 4 kelompok ini saya tanya mulai dari kelompok 1. Definisi dan pertentangan. Nah, definisi dan pertentangan itu apa sih? Kalau menurut kamu yang didapat dari amplop itu, silakan. Silakan. Definisi itu apa? Pertentangan itu apa? Kenapa Bapak itu memberi saya kata-kata itu? Apakah ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini tentang teks eksposisi, tentang struktur teks eksposisi, tentang fakta dan opini? Ada tidak? Silakan nomor 1 dijawab dulu jika memang itu ada. Silakan. Silakan. Boleh beradab pada teman kelompoknya. Nah, oke. Silakan dijawab. Namanya siapa? Nurulaini. Silakan Nurulaini. Definisi itu semacam kayak pengertian. Kayak pengertian kata opini gitu. Kalau pertentangan itu tentang tolak belakang. Kalau definisi itu pengertian, kalau pertentangan itu bertolak belakang atau berbeda pendapat. Itu menurut kelompoknya ini. Terima kasih. Silakan dulu. Boleh tepuk tangan. Sekarang biar kita tidak tetap stabil, Amalia, kita amati video ini. Ya. Ini video yang berkaitan dengan apa yang harus kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Tadi amplop itu, yang pertama amplop kecil itu tugas kalian nanti ketika pertemuan kegiatan belajar mengajar selanjutnya akan kita bahas hari ini. Itu berkaitan dengan jenis dari teks eksposisi. Ada berapa jenis teks eksposisi yang kalian amati hari ini? Ada berapa? Di papan menyebutkan berapa? 7. Di papan menyebutkan berapa? 7. 8. Di papan menyebutkan 8. Yang sama ada berapa? 2. Yang sama ada berapa? 1. Berarti jenis teks eksposisi itu ada berapa? 7. Ada tuh? 7. Itu kalian yang jawab ya. Berdasarkan hasil mengamati hadiah dari amplop yang berukuran kecil. Nah, itu tugas kalian nanti adalah mencari informasi tersebut kaitannya dengan jenis teks eksposisi yang ditulis sesuai di papan dan simpan baik-baik amplop yang ada tugas itu. Nah, sekarang ada 2 video, ada 1 video yang akan saya tayangkan berkaitan dengan teks eksposisi. Kita
gilirannya dulu silakan. Boleh, boleh. Zaman sekarang kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan. Perhatikan ya. Ini didengar dan isinya apa nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Paham? Jika tidak paham nanti kita bisa bertukar pendapat dalam diskusi. Silakan amati video berikut ini. Atau juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Kembangan bangsa kita menurut di hutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja pendidikan. Padahal uang buat maju pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak memulai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalah bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mempengaruhi berpikir kritis, meragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama Bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya berjumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Lalu itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani melewat padi, bantu peternak mengembala sapi, budaya dokter membuat penyakit dan cari obatnya, luncurin satelit canggih luar angkasa, mengajak robot bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus bergerak dahulu. Semua dimulai dengan mengaku bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah di desa-desa, kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan merubah pola kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita belajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dalam itu seperti itu berbeda, melainkan kita mesti menghargai proses belajar dan kurang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukan nilai, tetapi rasa ingin tahu, mau belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan masalah yang harus sebenarnya memang raja dan dulu itu, tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat melalui senjata paling ampuh bernama pendidikan. Seperti yang baru bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Itu videonya. Animasinya menarik. Jadi video ini apa yang kalian amati barusan? Tentang apa yang ditayangkan barusan di video itu? Tentang apa? Tentang pendidikan. Jadi saya kira video ini selain berkaitan dengan ada hubungannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini, juga
Jika sudah, maka silahkan tulislah fakta, tulislah opini, dan informasi apa yang ada dalam teks tersebut. Nah, sekarang saya tanya, nah, jika di MTS itu sudah dipelajari, beda tidak dengan struktur teks ketika belajar teks eksposisi hari ini? Siapa yang bisa bantu saya menjawab? Beda tidak? Tadi kan sudah mengamati videonya. Di MTS mungkin mengamati video tentang misalnya kebakaran, misalnya apa misalnya. Nah, sekarang struktur teks eksposisi itu ada berapa sih? Ada tiga. Satu. Pernyataan. Dua. Tiga. Sama enggak dengan yang di MTS? Jika sama, apakah kita sekarang? Ya berarti kita mudah. Berarti sekarang memperdalam pengetahuan kita ketika sudah belajar di MTS. Mungkin gambarannya lebih umum, sekarang lebih khusus. Nah, sebelumnya kita belajar tentang negosiasi tidak? Apa bedanya sekarang negosiasi dengan eksposisi? Apa bedanya? Negosiasi itu tawar menawar, jadi bernegosiasi. Kalau eksposisi itu tentang informasi dan tawar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan informasi tersebut, tapi tidak mempengaruhi atau mempengaruhi pembaca. Itu tujuannya, memberikan informasi. Baik, tadi videonya sudah. Sekarang dari video itu kalian amati baik-baik dan sudah tadi mengamatinya. Sekarang tuliskan fakta dan opininya serta ada enggak kalau dibuat teks struktur dari video tersebut, ya kan? Terus yang kedua nanti amati teks di LCD, di TV, Smart TV ini nanti ada teks juga yang akan kalian analisis. Nah, sekarang untuk kelompok 1, 3 dan 4 menganalisis video yang tadi. Untuk kelompok 5, kelompok 1 dan 2 itu yang diamati adalah nanti pada teks yang ada di layar. Nah, sekarang saya tayangkan layarnya. Silahkan diamati oleh kelompok 1 dan 2. Tugasnya adalah silahkan kalian analisis fakta dan opininya, strukturnya apa, hal yang menarik apa. Silahkan saya beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Setelah 10 menit kalian presentasikan. Akan diamati. Kita santai aja. Oke. Ini ya sesuai dengan apa yang mengatakan strukturnya. Ada pernyataan pendapat, tesis, argumen, dan penegasan ulang atau rekomendasi.
dibagi ini teksnya. Ini maksudnya ya. Silakan kalian amati tadi itu. Faktanya apa, opininya apa, silakan kalian amati. Untuk kelompok 3 dan 4 sesuai dengan video itu kalian amati faktanya apa, opininya apa, strukturnya apa hal yang menarik dari itu. Silakan. Iya. Akan diamati baik-baik. Jika ada kendala, silakan tanyakan kepada saya atau pada kelompok yang lain. Ya. Jika ada kendala, boleh ditanyakan. Apa? Ya, difokuskan pada itu. Maksudnya adalah dicari mana informasi yang sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Nah, itu dicari. Ada pertanyaan kelompok? Lah, Aila, ada pertanyaan lah? Kenapa kamu masih ngantuk hari ini lah? Kelompok 4 ada pertanyaan? Silakan dikerjakan dulu. Kelompok 3 ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan diperkeras biar apa? Biar nanti teman-temanmu yang lain bisa memberikan pendapat. Kelompok 1 ada pertanyaan? 2 menit, 3 menit berjalan sudah. Setelah itu kalian presentasikan apa yang kamu dapatkan dari hasil diskusi tersebut. Ingatkan ya, presentasi setelah itu kita lakukan kuis. Jadi ada kuis nanti ya, ada kuis. Selesai? Ada yang selesai? Saya koreksi satu persatu. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 selesai. Jadi kelompok yang pertama selesai dalam menemukan, identifikasi informasi yang terdapat dalam teks sesuai tadi itu, sesuai dengan fakta, dengan opininya, dengan isinya, dengan strukturnya, itu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 selesai? Selesai. Kelompok 2 juga selesai. Kelompok 3 selesai? Selesai. Kelompok 3 juga selesai. Kelompok 4 selesai? Kelompok 4 juga selesai. Silakan presentasikan hasil dari. Nah, jangan lupa ya, sekarang bintangnya diambil dari amplopnya. Bintangnya diambil dari amplopnya. Mbak, kalian, mbak-mbak yang manis, yang cantik, silakan diambil bintang dari amplopnya. Ambil bintang dari amplopnya. Tunjukkan. Warna apa bintang kalian? Nomor 1 warna hitam, nomor 2 warna merah, nomor 3 warna putih, nomor 4 warna kuning. Ada berapa bintang? 10 bintang. Nah, sekarang itu nanti untuk kuisnya setelah kalian presentasi. Berhak kalian memberikan nilai pada temanmu presentasinya nilai berapa. Silakan kelompoknya, kelompok tadi yang
melatih kemampuan guru setinggi langit, menyediakan makanan berprotein untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, merubah ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing, harus memperbaiki diri kita sendiri. Sudah ya? Boleh tepuk tangan dulu ya. Tentang apa tadi yang diamati di video itu ya? Pendidikan Indonesia. Tentang pendidikan di Indonesia. fakta apa yang didapat? Sistem pendidikan massal. Sistem pendidikan massal satu. Yang kedua? Memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Belum memenuhi standar. Yang ketiga? Pendidikan harus kita perjuangkan karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Itu fakta atau opini? Oh, opini. Faktanya apa? Faktanya apa? Faktanya apa? Ada tidak di video itu yang menyebutkan angka-angka? Ada Apa? nilai Apa? berdasarkan umur Apa itu? pendidikan Ada? Berapa? 454 triliun atau 20% dari anggaran negara. Berarti anggaran untuk pendidikan berapa triliun? 454 Jika menyebutkan data seperti itu maka disebut fakta. kalau opininya banyak, pendidikan masih belum seimbang, guru-gurunya masih seperti Pak Anwar misalnya. Kenapa Pak Anwar tidak tahu kenapa? Kurang apa tidak tahu juga. Murid-murid siswa-siswinya seperti kalian misalnya. Kurang apa tidak tahu kurang apa. Misalnya. Nah itu bagian dari bentuk pendidikan yang dinyatakan dalam video. Nah nanti kelompok lain selain kelompok usul latihan kelompok satu ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Silakan. Jadi kita tanyakan pada kelompok 3. Bagaimana cara belajar? Ulangi, Mbak. Mulai diperhatikan. Ya, kelompok lain bisa diperhatikan pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara efektif untuk belajar lebih efektif? Oh, dari tayangan video itu ada beberapa pendapat bagaimana cara belajar lebih efektif agar pendidikan itu lebih baik. Nah, silakan kelompok 3 menjawab. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bu Ati. Silakan menjawab. Ya, jawab. Terima kasih dengan pertanyaannya. Saya ingin menjawab, yaitu dengan cara memperulang kurikulum pendidikan supaya semua anak-anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Boleh tepuk tangan untuk saya. Jawabannya adalah apa ya? Kurikulumnya harus diperbaiki. Betul atau tidak? Namanya juga pendapat, namanya juga jawaban. Nah, dari video tadi kita juga bisa mengamati bahwasanya kurikulum di Indonesia itu berbasis pendidikan massal. Seperti kita belajar ini. Jadi mandiri itu penting, belajar dalam pendidikan itu penting. Dan yang harus dilakukan oleh kalian itu apa sih dalam pendidikan? Itu satu, harus semangat, percaya diri. Nah, itu minimal. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil dari strukturnya jika ada, strukturnya apa? Ya, bukan. Dan fakta opini apa? Silakan isinya apa? Paling penting, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Tusahrom dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kelompok eksposisi yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang di dalamnya terdapat fakta dan opini. Opininya adalah kebersihan lingkungan sekolah
Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Paham semua? Jadi diamati dari video tadi bahwasanya yang kita amati itu adalah video tentang pendidikan dengan gambaran pendidikan, gambaran lingkungan sekolah, dan kelompok dua tentang kebersihan sekolah. Nah, itu bagian penting hari ini kita belajar tentang menganalisis eksposisi dari struktur melalui fakta dan opininya. Kita bisa tahu apa maksud dan tujuannya informasi tersebut. Bisa dipahami? Nah, kita bisa dipahami. Sekarang kita amati kuis yang sudah kita rencanakan. Silakan menghadapnya, boleh agak dimiringkan atau duduk dengan mana pilih posisi yang mana duduk kalian apa. Silakan sediakan satu kertas dan tulis satu kertas itu dari angka 1 sampai dengan 10. Tulis angka 1 berderet ke bawah sampai dengan 10. Angka itu untuk menjawab soal yang akan saya tayangkan. Paham? Soal itu akan saya tayangkan dengan durasi 20 detik. Paham? 20 detik selesai akan diganti dengan soal yang lain sampai dengan 10 soal. Setelah itu tunjukkan jawabanmu dan tukar jawaban itu dengan jawaban temanmu. Paham? Oke, saya akan tayangkan soalnya. Dan loading terlebih dahulu. Ya. Karena kita berbasis pesantren, jadi kuisinya seperti ini. Timernya adalah soal yang dijawab sesuai kelompok. Nanti kelompok mana yang jawabannya paling banyak, dia hadiahnya paling banyak, bintangnya juga paling banyak. Paham? Nah, kita ambil menunggu apa? Menunggu tayangan dan bisa diamati oleh kalian. Ingat ya, 20 detik. Bisa dilihat timernya? Timernya itu. Jadi timernya, waktunya, stopwatchnya. Jadi kalau 20 detik, stop, jawab, dan akan diganti dengan soal lain. Paham? Mulai dulu. Laila, apa kabar hari ini Laila? Anda tidur jam berapa di malam? Nah, bisnisnya belum tampil. Lihat dulu. Ingat ya, sebelum kuis ini saya tampilkan, kelompoknya juga harus mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah simpulan hari ini kita belajar. Paham? Ya. Soalnya sudah muncul. Perhatikan. Soalnya sudah muncul dan perhatikan baik-baik. Saya standby di depan laptop untuk mengarahkan kalian ke soal selanjutnya. Soal ini dimulai 20 detik dari sekarang. Sebentar. Silakan dijawab. 5. Silakan dijawab soalnya sesuai dengan yang kamu tahu. Jawab saja A seperti atau apa. Stop. Selesai. Silakan sekarang dijawab soal nomor 1. Soal nomor 1 itu 20 detik. Nah, soal selanjutnya 30 detik. Silakan dijawab soal pertama. Apa jawabannya di kertas kelompok. Sudah? Lanjut pada perhatikan. Soal nomor 2. Perhatikan ya.
Silakan. 30 detik. Selesai. Silakan dijawab. Selanjutnya perhatikan pertanyaan nomor 3. Dimulai dari sekarang. 30 detik. Silakan. 30 detik. Ayo cepat dibaca. Dibaca. Ayolah dibaca kembali. 30 detik. Kurang 10 detik. Selesai. Silakan dijawab pertanyaan nomor 3. Dan tinggal jawab A, B, C ya. Lihat nanti benar atau tidak. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Silakan dijawab. 30 detik. Pertanyaan nomor 4. Dibaca. Baca. Dibaca. Stop. Nomor 4 silakan dijawab. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Dimulai dari sekarang. Silakan dijawab. 30 detik. 30 detik. Oke. Tinggal 5 pertanyaan lagi. 5 pertanyaan lagi. Dibaca. Jangan dibuat mainan. Baca jangan. Stop. Lanjut pada pertanyaan nomor 6. Silakan dijawab. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Lihat, dibaca. Siapkan bintangnya. Tinggal 4 pertanyaan lagi. Stop. Pertanyaan ke 7. Silakan dimulai dari sekarang. 30 detik. Silakan dilihat Pak pertanyaannya. Boleh digeser waktunya. Stop. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 8. Silakan dibaca dan dijawab dimulai dari sekarang. 30 detik. Dijawab ya. Andai kosong ya tidak dapat nilai. Ayo dijawab. Dijawab. Dijawab pertanyaannya. Ya. Stop. Lanjut pertanyaan nomor 9. Kurang 1 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan.
Bagi yang nilainya tinggi, maka akan dapat hadiah untuk memulihkan kelompok dan tim. Ya, ada hadiah 2 juta rupiah. Ada 2 juta rupiah. Ini 2 juta ini. 2 juta, 3 juta. Oke. Stop. Pertanyaan terakhir untuk kuisis hari ini. Silakan dijawab dimulai dari sekarang. Harga permen hari ini berapa ya? Silakan dibaca. Dibaca. Stop. Sudah selesai? Silakan dijawab. Sudah? Diangkat jawabannya. Kertasnya diangkat. Sip. Diangkat. Oke, sudah. Nah, sekarang silakan bertukar nomor 1 dengan 4 bertukar jawaban. Jawabannya dikasih. Kelompok 3 dan kelompok 2 bertukar. Buka jawabannya. Waktunya habis. Silakan. Ya. Silakan. Oke, nah sekarang kita koreksi satu persatu. Mana jawaban yang paling benar? Oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Dilihat, ini dilihat. Jika benarnya berapa ditulis, salahnya berapa ditulis. Nih, silakan ya. Soal nomor 1 jawabannya adalah C. Ya. Yang jawab selain C salah. Oke, ingat ya. Kalian harus jujur mengkoreksi punya temanmu. Jadi kelompok O yang tanya jawabannya ada hadiah permen menunggu Anda. Silakan nomor 2. Jawabannya adalah apa? Silakan, yang salah disalahkan. Nomor 3. Nomor 3 apa? C. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Pertanyaan terakhir jawaban nomor 10. Tepuk tangan. Minimal kita sudah jawab. Nah sekarang ada berapa benarnya masing-masing kelompok itu ditulis. Nah, benar semua? Benar berapa? Lanjut. Benar berapa? Oke, sekarang silahkan diangkat centangnya. Nah, kelompok, saya ulangi. Benar berapa? Kelompok 2. 10. Benar berapa? Yuk, kelompok. Benar berapa? 10. Benar berapa? Kelompok 4 benar berapa? 6. Nah sekarang ada berapa kelompok yang menjawab soal benar 10? 3. Ada berapa kelompok yang menjawabnya di bawah 10? 1. Ya, 1 kelompok. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kita akan untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 adalah kelompok yang jawabannya paling mudah. Boleh tepuk tangan kan? Kenapa nilai 10 tidak wajib tepuk tangan? Karena 10 sudah menunjukkan nilai memang menjawab soal benar. Butuh tepuk tangan? Tidak butuh. Yang butuh tepuk tangan adalah kelompok 4. Karena dia harus semangat menjawab soal. Silakan sekarang kelompok 4 bertukar bintang dengan
kembalikan 4 nanti ke kelompok 1 untuk pertemuan selanjutnya. Silakan berikan ini lah bintangnya, nah bintangnya dikasih. Nah ini hadiah untuk kelompok 4 dari kelompok 1. Jangan bintang kelompok 4 ke kelompok 1. Berapa bintang yang diberikan? 10? Berikan semua bintangnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Serahkan bintang itu. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 ke kelompok 2. Benar berapa kelompok 2? 10. Silakan berikan 10 bintang. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 10. Nah, antarkan kembali bintang. Oh, kelompok berapa? Salah menyebutkan. Ternyata kelompok 2 bukan kelompok 10. Silakan kelompok 2 letakkan bintang berwarna merahnya pada kelompok 3. Jawab berapa? 10. Bagus. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Sekarang ada perbedaan tidak yang kalian dapatkan dari bintang itu? Nah, sekarang kelompok 4 bintangnya tinggal berapa sekarang? Mendapatkan bintang berapa? 6. 4-nya mana? Hilang mana? 4-nya dari kelompok 1. Jadi pertemuan selanjutnya bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali bintang yang 4? Caranya adalah kalian kelompok 4 wajib lebih baik daripada hari ini. Dan kelompok selanjutnya untuk kelompok yang mendapatkan nilai sempurna dengan 10 bintang dengan nilai 100 boleh tepuk tangan lagi. Tepuk tangan dulu. Ini adalah untuk hasil kegiatan kalian yang mengikuti hari ini dan dengan menjawab soal sebanyak 10 soal nilai yang 100. Hari ini kalian mendapatkan 100. Mendapatkan berapa bintang? 10 bintang. Kelompok 3? 10. Kelompok 1? 10. Kalian kelompok masing-masing boleh bahagia hari ini. Pertemuan selanjutnya, apakah bintang itu masih bisa dipertahankan atau tidak? Nah, sesuai dengan kelompok kalian, bagaimana? Nah, sekarang pepatah mengatakan begini, lebih sulit mempertahankan apa meraih? Nanti santai kelompok 4, masih ada waktu yang akan datang untuk belajar lebih baik, menjawab soal. Jadi benarnya bisa 11 dari 10 soal nanti. Ya. Misalnya ada 10 soal, benarnya 11, itu hebat. Nah, dapat dari mana satu soal yang lain misalnya. Nah, sekarang kelompoknya 4, kelompok 4 itu lebih semangat lagi belajar. Kenapa? Nanti di depan. Nah, bintang-bintang yang ada di sini ada 4 bintang. Berarti kehilangan berapa poin kalian? 4 poin. 4 bintang sama dengan 40 poin. Terus selanjutnya silakan semangat lagi belajar. Nah, untuk kelompok yang dapat 100 ini nyentek ya? Enggak ada nyentek kau. Kok senyum kamu mati? Enggak nyentek tapi nilainya 100. Oke, hari ini mungkin di situ dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbagi bintang lagi. Nah, karena ada 3
untuk Islam bertanya, Pak, kertas ini itu apa? Andai ada uangnya, kamu tahu itu apa? Silakan berikan jajan bagi Islam. Ini nih, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kenapa kertas ini ada tulisannya definisi dan pertentangan? Tadi kan sudah jelas. Jenis teks eksposisi itu ada berapa? Nah, ada tuh 7. Ditulislah 8. Yang diambil tuh 7 karena satu ditulis sama adalah 1 kali mana kan? Ini nanti kelompoknya dipilih, ya. Dipilih mau ambil yang mana? Satu saja. Mau ambil yang mana? Oh, mau ambil yang ini, silakan. Berarti kamu akan menganalisis dari struktur, dari fakta, dari opininya, menulis kembali teks itu dengan bahasanya kalian. Itu di jenis teks eksposisi definisi. Paham? Nah, begitu lah. Ada pertanyaan lain? Ini untuk tugas minggu depan. Paham? Paham? Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, silakan. Mohon dibantu saya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang ikhlas, tanpa hadiah, menyimpulkan. Dapat rumah, dapat mobil. Simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menghadap ke temannya. Nah, Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari kelompok 4 ingin menyimpulkan tentang teks eksposisi. Jadi, kesimpulan dari kita mempelajari teks eksposisi yang pertama, kita bisa mengetahui informasi terkini. Kemudian kita mendapatkan suatu ilmu yang fakta. sudah. Oke, jadi menurut Ayu kita sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang bersifat faktual dan non faktual. Atau misalnya ada pendapat, nah itu bagian dari teks eksposisi. Solea bisa menyimpulkan hari ini, silakan. Aida bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan. Nanti saya tawarkan satu persatu bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pada bahasan teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang bermacam-macam topik seperti tentang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Tuh. Jadi terima kasih untuk hati. Jadi teks eksposisi itu berkaitan dengan semua hal yang bisa dibicarakan di media, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. Mungkin itu kesimpulan hari ini. Terima kasih untuk Lestari dan untuk Natia yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi teks eksposisi itu teks yang berisi informasi dan pengetahuan. Apa bedanya tujuannya dengan teks yang lain itu tujuannya? Jadi tujuan dari teks eksposisi itu menjelaskan informasi tersebut tidak mempengaruhi membaca. Jadi beda ya dengan persuasif, dengan eksplorasi, dengan teks observasi, dengan teks negosiasi dan deskripsi. Nah, itu mungkin pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya menutup pembelajaran hari ini, silakan ditutup dengan pembacaan doa. Saya mohon kepada pelatihan untuk memimpin teman-temannya dan duduknya dirapikan kembali.
kasih untuk belajar telah membacakan doa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Dan ingat ya, ingat kelompoknya tetap, ya kelompoknya tetap disimpan baik-baik amplopnya, disimpan baik-baik meja penanda kelompoknya, disimpan baik-baik tema yang ada atau jenis teks eksposisi yang ada dalam amplop yang berukuran kecil. Dan ke depan kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis itu dari masing-masing kelompok. Pilih silakan sesuai ketentuan, satu dari dua jenis itu dipilih satu saja, dibahas secara maksimal dengan bahasa kamu sendiri, terakhir bahasa kalian. Nah, jadi posisi itu panjang disimpulkan dengan bahasa kalian. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Kenapa pendidikan itu penting? Kenapa kita belajar mencari informasi, pengetahuan itu penting untuk hari ini. Dari manapun sumbernya seperti yang dikatakan tadi. Jadi mencari informasi tentang hal apapun, ekonomi, pendidikan, budaya, agama dan lain-lain itu penting. Mungkin itu yang kegiatan